Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, untuk pertemuan hari ini kita masih membahas tentang teks anekdot. Jadi yang akan kita bahas yaitu terkait indikator 362, yaitu menganalisis kebahasaan teks anekdot. Materinya, jadi teks anekdot itu kaidah kebahasannya ada 6 yang akan kita bahas. Yang pertama, menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Jadi, karena ini teks anekdot adalah sebuah cerita, artinya peristiwanya sudah terjadi. Nah, itu yang dimaksud. Kemudian yang kedua, menggunakan kalimat retoris, yaitu kalimat retoris maksudnya itu kalimat pertanyaan, tetapi tujuannya lebih dari sekedar mencari informasi. Jadi dia berupa kalimat pertanyaan, ya. Kalimat pertanyaan, tapi dia tujuannya lebih ke bagaimana proses menggali sebuah informasi dari pertanyaan yang dikemukakan. Kemudian yang ketiga, menggunakan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Contohnya, ini ada kata kemudian, lalu, setelah itu, selanjutnya, itu konjungsi waktu namanya. Yang keempat, menggunakan kata kerja aksi. Yang dimaksud kata kerja aksi adalah kata kerja yang menyatakan tindakan atau aksi. Contoh menulis. Ini kan ada tindakannya. Apa tindakannya? Ya, kegiatan menulis. Ini bisa dilihat, bisa dibayangkan. Membaca. Nah, ini kata kerja aksi. Tindakannya atau aksinya apa? Ya, melakukan kegiatan membaca. Berjalan. Nah, ini juga kata kerja aksi. Kegiatannya apa? Melakukan aksi atau kegiatan berjalan. Itu yang dimaksud. Jadi, ketika kata ini ada dalam kalimat, berarti itu menggunakan kata kerja aksi namanya. Yang kelima, menggunakan imperative sentence. Apa itu imperative sentence? Kalimat perintah. Jadi kalimat perintah, ya. Contohnya, bawakan saya teh. Nah, itu kan kalimat perintah, itu memerintahkan orang untuk membawakan Anda teh. Bersihkan sampah itu. Nah, itu kan kalimat perintah. Nah, kemudian yang keenam, menggunakan kalimat seru, yaitu kalimat yang menyatakan emosi seperti karena kagum, kaget, terkejut, takjub, heran, marah, sedih, gemas, kecewa, tidak suka, dan sebagainya. Jadi terkadang ada orang mengeluarkan kalimat karena pernyataan emosi seperti terkejut, misalnya apa? Nah, itu kan pernyataan terkejut itu kurang ajar. Nah, itu kan kalimat seru menyatakan pernyataan marah. Nah, misalnya seperti itu. Atau biasa juga ditandai dengan ini, ya, diawali dengan kata seru seperti ini. Nah, kalau ada kata seru seperti ini, sudah pasti itu menggunakan kalimat seru. Wah, nah, aduh, ah, ha, oh, loh. Nah, ini kan kalimat kata-kata seru yang menandakan bahwa itu ada pernyataan emosi seperti itu. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Ini adalah contoh kaidah kebahasan yang ada dalam teks anekdot, ya. Teks anekdot yang ada pada buku paket itu tentang pengadilan itu. Contoh ini, kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu, contohnya ini. Pada puncak pengadilan korupsi politik, jaksa penuntut umum menyerang saksi. Jadi dia umumnya pengantar. Jadi ini menyatakan masa lalu, umumnya dia berada di awal, ya, sebagai pengantar, ya. Sebagai pengantar terkait anekdot itu. Jadi di awal bahwa ceritanya seperti ini, ya, itu seperti itu. Ini yang dimaksud. Kemudian kalimat retoris, ini contohnya. Apa benar, teriak jaksa, bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini? Ini kalimat retoris kan kalimat tanya, dan tujuan kalimat tanya sebenarnya ini untuk menggali informasi. Makanya dikatakan sebagai kalimat retoris. Kemudian yang ketiga, penggunaan konjungsi yang menyatakan waktu. Contohnya, akhirnya, ini contohnya, ini yang digaris bawahi, ya, hakim berkata. Nah, ini konjungsi hubungan waktunya. Kata kerja aksi, contohnya, saksi menatap keluar jendela seolah-olah. Kata menatap, ini yang kata kerja aksi. Tidak mendengar pertanyaan. Mendengar, ini kata kerja aksi. Kalimat perintah, Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa. Ini perintah memerintahkan untuk menjawab pertanyaan jaksa. Kalimat seru, oh maaf, ini kata oh, ini kata seru, berarti ini adalah kalimat seru. Itu contohnya. Nah, kegiatan Anda adalah
Silahkan kerjakan kuis pada Google Classroom terkait dengan kebahasaan tadi. Jadi kalau Anda buka Google Classroom ya, ini pertemuan ini ya, ke-29, silahkan isi daftar hadir terlebih dahulu. PowerPoint yang saya sajikan tadi Anda bisa download di sini. Kemudian kuisnya Anda kerjakan di sini ya. Nah, kuisnya misalnya saya coba buka supaya Anda bisa paham ya, jangan tulis nama dulu. Kemudian ada soal identifikasilah kaidah kebahasaan yang terdapat dalam kedua teks anekdot berikut dengan mencentang kolom yang sesuai. Jadi ini teks anekdotnya, di dalamnya ada kaidah kebahasaan. Nah, kebahasaannya saya sudah tuliskan, bisa Anda centang. Ya, ini kaidah kebahasaan ada 1, 2, 3, 4, ada 6 saya cantumkan. Nah, silakan Anda centang dia termasuk apa? Apakah kalimat retoris, kata kerja aksi, atau kalimat seru. Misalnya loh, apa hubungannya? Menurut Anda ini masuk kaidah apa ini? Kalau menurut Anda retoris ya centang di sini. Kalau menurut Anda kerja aksi, centang di sini. Kalau seru, centang di sini. Jadi satu saja yang dicentang ya. Tidak boleh bahwa ini retoris juga aksi, tidak boleh pilih satu. Misalnya Anda katakan seru, nah ini centang seperti ini. Nah, nomor 2 lagi. Nah, begitu seterusnya. Nah, setelah itu Anda kirim. Ya, Anda kirim. Baik anak-anakku sekalian, untuk pertemuan hari ini saya rasa cukup sampai di sini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.